Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati kepada khatib masjid, kepada panitia pembangunan dan seluruh unsurnya, dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sembari kita mendengarkan sedikit nasihat, mari sebelumnya kita niatkan iktikaf agar doa getanyo dalam masjid menjadi doa yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, pertama sekali khatib mengingatkan dengan satu wasiat yang selalu diwasiatkan oleh Rasulullah di setiap khutbah dan ta'limnya beliau, yaitu mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bermodalkan takwa kita akan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat nantinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari perbekalan olehmu dan sebaik-baik bekal ialah takwa. Kemudian yang kedua, khatib mengingatkan, moga-moga menjadi peringatan bagi khatib yang menyampaikannya, yang bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Kehidupan yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana berakhirnya ujian ini ketika berakhirnya hidup. Maka selama nyawang mantang lam tubuh, selama legedannya mantang tahirupkan nafas, maka selamanya ke ujiannya datang silih berganti. Bukan hanya dialami oleh gedanyo manusia biasa, bahkan para wali Allah, para anbiya, para rasul mengalami ujian daripada Allah dengan ujian yang berbeda-beda, dan tingkatan ujian pun yang tidak sama. Di bulan Dzulhijjahnya tentu kita tidak akan pernah lupa, pasti akan teringat terhadap Nabi Allah Ibrahim. Ketika Allah uji Nabi Allah Ibrahim, waktu ketika beliau masih remaja, di saat Nabi Allah Ibrahim ajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Azar, yang Azarnya merupakan seorang penyembah berhala dan pembuatnya. Apa kata Azar? La illam tantahi la arjumannaka.
jika engkau tidak berhenti mendakwahkanku, jika engkau tidak berhenti mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, pasti engkau akan kulempar dengan batu. Jawaban yang tidak diinginkan. Tiro ane nepakat ia ne untuk sembah Allah. Tetapi watenya ayah ne jawab dengan jawaban yang kasar, menyehana tapioh mendakwahkan lun, gata akan lun lempar dengan batu. Hana piuh ehnan ujian Nabi Allah Ibrahim ketika beliau dewasa, ketika beliau beranjak tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Ibrahim, sembelih anakmu. Padahal Nabi Allah Ibrahim 80 tahun kabak gepreh-prehna anak Nabi Allah Ismail. Tetapi untuk membuktikan cinta kepada Allah, Allah perintahkan untuk menyembelih anak yang sangat-sangat beliau cintai. Itu merupakan ujian Allah yang diberi Allah kepada para rasul. Begitupun dengan Nabi Allah Yusuf. Watemanya beliau harus berpisah dengan ayahnya. Dan ketika beliau beranjak remaja dewasa, beliau harus masuk ke dalam penjara dengan tidak melakukan kesalahan. Pun dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak neh kaya timpiatu, sampai beliau harus meninggalkan negeri Mekah, tanah kelahirannya, tanah tempat lahir, harus hijrah ke Madinah. Itu semua merupakan ujian daripada Allah. Yang namun orangnya mampu melewati ujiannya, karena mereka tahu di balik ujian yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya tersendiri. Kemudian para hadirin, oleh karena Bandung Getanyo akan merasakan ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Getanyo dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Adakah manusia ini mengira, apakah manusia ini akan menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan amanna billah, setelah mengatakan amanna bil kitabillah, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasul Allah dan lain sebagainya, lantas mereka tidak akan diuji oleh Allah? Jawabannya tentu tidak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Allah sungguh telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka maha mengetahui Allah siapa yang benar imannya dan siapa yang berdusta. Artinya ketika kita kata dakwah rote beriman kepada Allah, ketika kita kata dakwah rote beriman kepada Rasulullah, kata ucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, watenya kita sudah mendaftarkan diri menjadi hamba-hamba yang pantas dan layak menerima ujian Allah. Seberapa besar pun ujian sanggup ternyata terima. Apapun ujian yang diberi Allah mampu kita hadapi. Cuman terkadang-kadang tanyo bagah baper, tanyo bagah mengeluh terhadap ujian Allah. Padahal la yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberat seseorang melainkan kadar kesanggupannya. Ujian yang diberi Allah kepada kitanya UBE tatun. Beda tingkatan iman, beda ujian yang diberi Allah. Semakin raya iman orangnya, semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah. Tanya yang ubud-ubud imannya, ujian tidak seberapa bila kita bandingkan dengan ujian yang dihadapi para Rasul Allah. Hana seberapa ujian yang Nabi kepada gedanya banding dengan para-para anbiya Allah.
beok sagai ujian yang diberi Allah kepada kita, tapi kita terlalu cepat mengeluh, terlalu cepat menyalahkan Allah. Kemudian para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun ujian yang diberi Allahnya pula terbagi 3 secara umum. Naleboh ujian yang diberi Allah kepada kita secara umum. Yang pertama, Allah uji kita orang mukmin dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan cobaan bala yang hana mangat, sehingga dipegali Allah wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan. Allah akan diberikan kepada kita sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Hanya sedikit, kata Allah. Karena ketakutan yang sebenarnya adalah ketika kita tatamang dalam kuburan dan ketika kita dibangkitkan di yaumil kiamah. Mungkin menyatakan banding dengan yang kita alami uronyo. Ketakutan yang tak alami kita uronyo tidak sebanding dengan ketakutan dan kelaparan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Kadang orangnya hantengut malam, kita alhamdulillah masih bisa tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang kita hana tapajuh makanan cuma lam siurol heboh wates haboh wates hagai. Tapi saudara kita di Palestina terkadang mereka bukan hanya satu waktu, tetapi berhari-hari mereka tidak makan, berhari-hari mereka tidak minum. Itu semua merupakan ujian Allah. Maka tanya bagah-bagah tak mengeluh. Hanya sedikit ujian yang diberi Allah. Kemudian dibilang ujian li Allah wa naqsim minal amwali wal anfus. Nepekurang harta li Allah. Gada harta ka tutong kede tu. Icu Honda legop tu. Abe harta. Adakah kita bersabar terhadap ujian tersebut? Ketika Allah nepegada harta kita pakiban tanggapan le kita. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita hamba ketika menghadapi ujian kekurangan harta. Juga ujian Allah dalam kekurangan jiwa. Nuco urung-urung yang tak sayangi dan tak cintai le getanya. Meninggalnya saudara getanya. Meninggalnya anak, istri, orang tua getanya, urung yang tak sayangi le getanya. Ketika atanya terjadi, bagaimana sikap terhadap ujian ini yang diberikan oleh Allah? Adakah kita mampu menjawab ujian tersebut? Juga ujian yang tidak menyenangkan kepada kita, kadang-kadang nebili Allah kekurangan boh kaya. Tamu uwana taja ublang na tetapi gagal panen. Tamu tani, tamu kebun na tapi boh sawit dit boh. Itu semua merupakan ujian Allah yang Allah ingin melihat bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Di akhir ayat Allah menjelaskan bagaimana cara kita terima ujiannya, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira olehmu terhadap orang-orang yang sabar. Maka cara menghadapi ujian yang tidak menyenangkan, cara menghadapi musibah cobaan yang diberi Allah, Tanyo harus mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Ketika mampu bersabar terhadap ujian yang tidak menyenangkan, maka kita juga anggap sudah lulus daripada ujian yang pertamanya. Kemudian ujian yang kedua yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu nikmat, pangkat, jabatan, harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan hartamu itu merupakan ujian Allah. Terkadang kita mampu menghadapi ujian yang tidak menyenangkan, tapi banyak di antara kita yang gagal ketika menghadapi ujian yang menyenangkan.
Tanya mantang teringat ke Allah ketika Allah Nabi musibah kepada getanyo. Ketika tsunami 2000 mantang rame orang yang ingat ke Allah wate ketika tsunami nyan. Wate gempa Nabi Allah kadang-kadang wate bengah mantang punuh masjid wate subuh. Paken tanya wate Nabi ujian tidak menyenangkan kita teringat akan Allah. Bak babah tu Allah wate Nabi musibah. Tetapi kebanyakan kita gagal ketika menghadapi ujian yang menyenangkan. Wate Nabi nikmat oleh Allah, Nabi pangkat jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita gagal menghadapi ujian tersebut. Kadang uronyo tatim jauh masjid karena ubud asolam dompet. Seandainya asolam dompet triliunan, kadang hana hadir kita kena masjid. Hadir kita majlis taklim kadang-kadang karena ubud asal dompet kita Seandainya asal dompet kita triliunan, mungkin ketika majlis taklim tanya berada di luar negeri. Maka di antara kita kadang-kadang mampu terhadapi ujian yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika ujian menyenangkan nikmat pangkat jabatan, gagal terhadapi kita. Menganggap seakan-akan pangkat jabatan harta hanyalah sebatas nikmat semata. Hanta tu boleh kitanya yang bahwa di balik nikmat, di balik pangkat jabatan itu merupakan ujian Allah. Sehingga kita terbuai dengan nikmat tersebut. Tua tu ke Allah. Hana ingat tu ke sembahyang limang bahwa gara-gara bakta petimang harta. Padahal hendaknya pangkat, jabatan, harta yang dibeli Allah harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harus menjadi modal untuk kitanya makin tahu dengan Allah. Baik dengan harta yang dibeli Allah makin jauh kitanya dengan Allah. Bila harta yang dibeli Allah tapi kitanya tidak membuat semakin dekat dengan Allah, ingat, yang kenikmat tetapi yang merupakan pulurung Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang rezeki mudah kepada kita nabi oleh Allah, harta mudah nabi kepada kita oleh Allah, tapi dengan Allah semakin tahu, malah semakin jauh yang buta tupu yang bahwa itu bukanlah nikmat yang sagai nikmat, sebenarnya itu merupakan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap nikmat tersebut. Maka katanya yang lebih nikmat oleh Allah hendaknya mampu terhadapi ujian nikmat tersebut dengan cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah tersebut. Kemudian ujian yang kelima yang lebih oleh Allah berupa perintah dan larangan. Dalam perintah wajib dan perintah sunnah. Dalam larangan pun demikian, ada perintah, ada larangan wajib dan ada larangan yang makruh. Mungkin di antara getanya punya perintahnya wajib sanggup terlakukan, tetapi punya perintahnya sunat dit urang yang tempo buat padum-padum uro yang kau likut. Nah perintah sunat bak gedanyo yaitu melakukan kurban. Adakah di antara gedanyo yang melaksanakannya? Bila nak laksanakan, alhamdulillah. Dan yang dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mematuhi perintah Allah, baik perintah itu sunat ataupun perintah itu wajib. Maka urun silon Bandung terhadap ujian perintah dan ujian larangan, bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut agar kita lolos daripada ujiannya, yaitu dengan cara ikhlas dalam melaksanakannya. Tak bukti ataupun takalan ikhlas dengan hana menyebab buat sunat naga pubut, menyebab buat sunat naga pubut, berarti gaknyan ikhlas. Bila hana berarti gaknyan tidak termasuk orang yang ikhlas tersebut. Maka urusidon Bandung
nyo ke leboh ujian yang dibili Allah, hendaknya mampu tanya menjawab ujian tersebut. Yang pertama, ujian sesuatu yang tidak menyenangkan, mampu tajawab lagi tanya dengan cara bersabar. Yang kedua, ujian yang dibili Allah berupa sesuatu yang menyenangkan, hendaknya mampu tajawab lagi tanya dengan cara bersyukur. Dan ujian yang kelih, perintah dan larangan, hendaknya mampu kita lakukan dan tinggalkan ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga wujudlah kitanya menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah dan diputamang dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tatamang dalam rukun 2 al-khutbah, tolong tungku simak agar sah Jumat kitanya bak ronyo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala